Status Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berstatus waspada sejak 2011 lalu. Namun saat erupsi 3 Desember lalu masih terdapat aktivitas pendakian yang akhirnya menewaskan 22 orang. Kami akan membahas hal ini bersama Kepala PVMBG Hendra Gunawan. Selamat sore Pak Hendra. Pak Hendra, apakah erupsi Gunung Merapi hari Minggu lalu ini apakah bisa dikatakan tiba-tiba atau sudah ada tanda-tanda terlebih dahulu sebelumnya? Ya, seperti sudah beberapa kali disampaikan ya ke eh, semua stakeholder bahwa dengan sifat erupsi freatik seperti ini adalah sangat sulit kita mendeteksi gejala awal. Oleh karenanya, dibalik dari level 2 dengan daerah ancaman 3 kilometer itu mengindikasikan kita mengedepankan tindakan preventif karena kita tidak bisa mendeteksi dini, sehingga preventifnya adalah semua masyarakat untuk menghindar dari jarak 3 kilometer. Dengan maksud, bila terjadi sesuatu yang tiba-tiba, kita mempunyai eh, bumper ya, bumper 3 kilometer untuk bisa menghindar. Karena memang sifat erupsinya yang bersifat tiba-tiba dari erupsi freatik seperti Gunung Merapi ini. Baik, Pak Hendra, kalau karakter Gunung Merapi sendiri seperti apa, Pak? Ya, dari catatan sejarah memang kebanyakan sifatnya freatik. Biasanya sifat erupsi freatik ini dampaknya hanya di sekitar puncak, dan Oke. kejadiannya pengulangannya sekitar 2 sampai 4 tahun sekali ya. Tapi itu tidak bisa kita jadi patokan pasti. Hanya kita bisa mengira-ngira, bisa terjadi setiap 2 atau 4 tahun. Hanya yang paling penting kita selalu mempunyai jarak 3 kilometer. Ya, walaupun kita tahu ini mungkin sudah 2 tahun atau 4 tahun akan terjadi, tapi tanggal dan bulan kita tidak akan pernah tahu, apalagi Hmm, jamnya. baik. Pak Hendra, dikatakan sejak 2011 ini status dari Gunung Merapi adalah level 2 atau waspada begitu, Pak. Apakah sebenarnya sudah ada langkah mitigasi yang dilakukan terkait dengan status Gunung Merapi sejak 2011 lalu ini? Sudah, jadi kebetulan kita mempunyai kerjasama ya dengan institusi internasional, sehingga memungkinkan saat itu kita menambah peralatan eh, cukup lengkap ya, cukup lengkap. eh, di balik tidak mudahnya membuat instalasi di daerah Gunung Merapi ini, kebanyakan hutan lebat, tapi apapun itu sudah kita lakukan kelengkapan dari peralatan di Gunung Merapi. Nah, dengan peralatan yang ini sebetulnya kita sudah mempunyai hasil ya, bagaimana struktur sistem atau plumbing system istilahnya di Gunung Merapi ini, dari mulai kedalaman 30 kilometer sampai permukaan. Nah, dari hasil penelitian yang kami publikasikan tahun 2021, sebenarnya baru saja, memang sesuai dengan dugaan awal, aktivitas itu memang adanya di sekitar puncak ya. Jadi kita sudah tepat dari 2011 dengan Ya. digabung dengan hasil penelitian terbaru, kita fokus ke daerah puncak. Nah, kemudian antisipasi berikutnya dari 2011 itu kenapa historisnya kita melakukan jarak 3 kilometer, kita melakukan update pemetaan kawasan rawan bencana gunung api, di mana di Ya. sana kita ngambil kesimpulan bahwa daerah yang paling potensi terdampak bila terjadi erupsi freatik di Gunung Merapi adalah tidak melebihi jarak 3 kilometer. Jadi seperti itu historis Hmm. langkah mitigasi untuk Gunung Merapi yang berdasarkan studi-studi sebelumnya. Oke, jadi sebenarnya mitigasi sudah dilakukan dan ini sudah dikomunikasikan juga begitu ya Pak ya dengan pihak-pihak terkait lain dan juga pemerintah daerah setempat. Karena kalau melihat begitu dari informasi banyak yang ditemukan di sekitar kawah yang seharusnya menjadi zona terlarang begitu ya untuk para pendaki berada di sana. Sudah dikomunikasikan begitu ya Pak Hendra? Tuh, kita beberapa waktu sebelumnya sudah ada koordinasi sebetulnya dengan stakeholder, yang pada kesempatan itu ada yang datang ke Bandung ataupun koordinasi langsung di lapangan. Dan kita selalu sampaikan bahwa rekomendasi level 2 untuk Gunung Merapi adalah 3 kilometer. Baik.
Terakhir Pak, bagaimana kondisi Gunung Merapi saat ini? Apakah statusnya sudah menurun dari sebelumnya dan potensi untuk terjadi erupsi lagi seberapa besar Pak? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk memprediksi apalagi letusan yang sifatnya freatik akan sulit. Tapi yang Baik. paling penting sebetulnya bukan masalah prediksi, tapi data monitoring tetap kita pantau 24 jam. Mhm. Jadi data yang sudah kita evaluasi beberapa saat ini masih sifatnya fluktuatif ya. Itu Baik. di hari tanggal 3 itu menurun, Hmm. tanggal 4, tanggal 5 masih berfluktuasi. Nah, ke Baik. depan tentu kita akan evaluasi apakah data-data yang kita rekam ini menunjukkan adanya perubahan atau tidak yang nanti akan segera kita sampaikan ke semua Oke. stakeholder. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Hendra Gunawan, Kepala PVMBG sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Hendra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.